Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Kurniawan Putra dari Prodi Ilmu Politik 2018. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional yang ada di Indonesia. Selain itu, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaruan hukum, law reform, karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional di Indonesia. Mengingat politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan, dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Ditinjau dari sudut hukum tata negara, negara adalah satu organisasi kekuasaan, dan organisasi kekuasaan itu merupakan tata kerja daripada alat-alat kelengkapan negara yang merupakan satu keutuhan. Tata kerja di mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu mencapai suatu tujuannya tertentu. Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita yang adil, suatu negara yang ingin diwujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut. Menurut Roger Soltau, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Dalam masyarakat Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang 1945 ditentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di muka bumi, di muka hukum dan pemerintahan. Artinya bahwa hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan mengikutsertakan rakyat berlaku pada siapapun tanpa terkecuali. Untuk mencapai tujuan negara, maka negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan, di mana masing-masing kekuasaan mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi, saling campur tangan, dan saling mengkaji. Indonesia menegaskan tujuan didirikannya negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konstitusinya, tepatnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang mana merupakan Start Fundamental disebutkan bahwa tujuannya dibentuk Negara Kesatuan Republik adalah yaitu satu, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum Restat dan yang bukan dasar kekuasaan Mestet, Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarana. Dengan kata lain, hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah dicita-citakan. Dalam praktek empiris, terdapat peraturan perundang-undangan yang terjadi kekacauan dalam tata urutannya. Banyak materi yang harusnya diatur dalam undang-undang, tapi diatur dalam penetapan presiden atau peraturan presiden ataupun peraturan pemerintah. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah pembentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 1945. Presiden sebagai perwakilan pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan eksekutif
dan DPR sebagai wakil rakyat yang membidangi legislasi pastinya mempunyai kepentingan politis yang pada titik tertentu. Kepentingan politik tersebut dapat terkonsentrasi dalam peraturan perundang-undangan. Apabila aroma politis sangat kuat tercium dalam peraturan perundangan, maka yang sangat dikhawatirkan adalah timbulnya pengkaburan terhadap tujuan dibentuknya hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum rakyat. Apabila pengkaburan tujuan hukum itu terjadi terus-menerus dan berulang, maka tujuan negara tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Sebagaimana kita ketahui, bentuk peraturan perundang-undangan pada suatu pemerintahan tertentu dapat berbeda dengan bentuk peraturan perundangan yang pada masa yang lain. Hal ini sangat tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membentuk suatu keputusan yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diupayakan semaksimal mungkin, walaupun terjadinya perubahan kekuasaan negara, jangan sampai mengkaburkan tujuan hukum yang pada akhirnya akan mempersulit pencapaian tujuan negara. Mekanisme penciptaan peraturan perundangan salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya, dan kemana arah yang hendak dituju. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, dan hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian, melalui politik hukum, negara membuat satu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara. Menurut para ahli seperti Padmowajono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dan menentukan alat maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, politik hukum menurut Padmowajono berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang. Tetapi, ada penjabaran lain mengenai politik hukum, yaitu politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dalam langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan hukum nasional yang dikehendaki. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Belle Freud, politik hukum adalah suatu disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana merubah ius constituendum menjadi ius constituendum, hukum baru untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa definisi politik hukum yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, hukum yang berjalan, dan yang sedang berjalan, dan telah berlaku, yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang sekarang telah berubah menjadi Pasal 1 Peralihan Undang-Undang 45 Amandemen, mensyaratkan kepada pembentuk undang-undang di Indonesia agar dapat mewujudkan cita-cita hukum nasional. Untuk dapat memenuhi cita-cita hukum diperlukan pembangunan hukum dan pembinaan hukum. Dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggaraan negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Arah dari itu semua adalah dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Hubungan antara hukum dan politik itu terdapat fakta bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan, baik dalam pembentukan maupun implementasinya. Hukum nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk hukum tertulis yang ada peraturan perundang-undangan, dan proses pembentukannya memberatkan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengisyaratkan secara umum dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembentukan perundang-undangan itu sendiri adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan politik. Namun, di samping hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat politik hukum yang merupakan garis atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. Di negara demokrasi, masukan input yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum bersumber dari dan merupakan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang kemudian diproses hingga muncul sebagai output dalam pembentukan peraturan hukum. Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh suatu perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, yang mana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah, yaitu yang pertama Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, dan yang ketiga Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan yang keempat Peraturan Pemerintah, kelima peraturan presiden, dan keenam peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten kota. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus melihat hierarki. Tidak satu pun hukum boleh bertentangan dengan hierarki. Adapun tumpang tindih peraturan perundangan yang ada ataupun materi muatannya bertentangan dengan hierarki yang lebih tinggi, maka telah ada mekanisme evaluasi terhadapnya. Untuk peraturan perundang-undangan yang sekiranya bertentangan dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945, maka mekanisme pengujiannya adalah dengan mengajukan permohonan uji materi di Mahkamah Agung (MA). Sedangkan untuk peraturan perundangan di bawah undang-undang
yang sekiranya bertentangan dengan undang-undang, maka mekanismenya pengujiannya adalah pada kekuasaan Mahkamah Agung. Namun, perlu diketahui bahwa kendati bersifat hierarki bukan berarti perumusan dan penetapan peraturan perundangan selalu bersumber pada peraturan perundangan yang ada persis. Penyusunan hierarki atau tata urutan peraturan perundangan itu semata-mata dalam rangka menynkronkan atau menghindari konflik pelaksanaan antara satu aturan dengan aturan yang lain. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan perundangan tersebut. Mungkin hanya itu saja penjelasan politik hukum dan dalam pembentukan perundang-undangan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.